Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Istiralda Hirunisa dari kelas 3A Tadris Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pelajaran PPKN. Video saya kali ini akan menjelaskan tentang kasus hak dan kewajiban bagi warga negara. Apa itu hak dan kewajiban bagi warga negara? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Artinya, tiap warga negara yang menjalankan kewajibannya akan mendapatkan haknya. Apa itu pelanggaran hak warga negara? Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Pengingkaran kewajiban dilakukan warga negara yang mengingkari kewajiban yang ditentukan pemerintah. Kita masuk ke kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus yang pertama, penangkapan seseorang yang tidak berlandaskan hukum. Kasus pelanggaran hak warga negara yang sering terjadi adalah kurangnya optimalisasi penegakan hukum, sehingga sering terjadinya kasus salah tangkap orang atau perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Masuk kasus yang kedua, tindakan kekerasan oleh beberapa oknum mengatasnamakan agama. Tindakan kekerasan masih sering terjadi berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang mengatasnamakan kelompok hingga agama untuk memicu terjadinya tindakan kekerasan. Beberapa kasus yang terjadi adalah pembakaran tempat ibadah, peperangan antar agama yang satu dengan yang lainnya. Masuk kasus yang ketiga, plagiat hingga pelanggaran hak cipta. Penjual barang-barang palsu, plagiat, hingga pelanggaran hak cipta masing sering terjadi dijadikan sebagai sumber mata pencarian oleh beberapa oknum. Contoh yang sering terjadi adalah peredaran VCD, DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya. Masuk kasus yang keempat, pendidikan yang tidak merata. Di Indonesia sendiri, tidak semua anak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai. Pada beberapa desa terpencil, pendidikan yang layak sepenuhnya tidak merata. Ini karena keterbatasan dana dan sumber daya lainnya. Kita masuk ke materi apa itu pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah sikap dan perilaku seseorang saat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Masuk kasus yang pertama, tidak atau menghindari membayar pajak. Tidak atau menghindari membayar pajak adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Telah diatur dalam pasal Undang-Undang 1945. Warga negara wajib membayar pajak karena pajak adalah salah satu sumber dana pembangunan yang hasilnya dinikmati warga negara, seperti jalan raya dan fasilitas lainnya. Kasus yang kedua, melanggar hak asasi manusia lain. Pelanggaran hak asasi manusia adalah pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Bisa dilihat dalam undang-undang sebagai berikut. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia adalah membunuh orang lain yang merupakan pelanggaran hak hidup. Hak
asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara, karena itu setiap warga negara wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain agar dapat hidup dengan kondusif. Masuk kasus yang ketiga, pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Telah dicantumkan dalam undang-undang sebagai berikut. Pendidikan dasar yang dimaksud di atas yaitu pendidikan formal sampai jenjang SMP. Siapapun warga negara yang tidak memberikan keleluasaan seseorang mendapatkan pendidikan dasar berarti melanggar undang-undang. Masuk yang keempat, tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Bisa dilihat dalam undang-undang sebagai berikut. Artinya, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta membela negara. Masuk kasus yang kelima, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional Indonesia terdapat dalam pokok pikiran dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu warga negara yang tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan terutama keluarganya, warga negara yang tidak ikut membantu kerusuhan di negara lain, dan warga negara yang mengambil hak warga negara. Contoh kecil pengingkaran kewajiban sebagai warga negara yang sering dilakukan masyarakat adalah membuang sampah sembarangan. Karena kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di sungai, hal ini mengakibatkan banjir. Apakah ada solusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara? Upaya mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialog harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. Itulah penjelasan dari video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.